Selamat datang di channel saya di Miro 6298 yang bahas tentang pembangkit listrik. Baik, hari ini kita akan membahas tentang gas turbin, yaitu salah satu sistem utamanya, yaitu fuel gas system atau sistem bahan bakar gas. Jadi ini adalah overview dari line gas atau sistem bahan bakar gas tadi, dari sumber hingga menuju ke ruang bakar. Apa saja komponennya dan fungsinya, mari kita lihat di sini. Baik, gas yang digunakan oleh pembangkit ini berasal dari Pertagas maupun dari PGN. Nah, ini adalah sumbernya. Arah datangnya gas menuju EKD. EKD itu adalah stasiun gas. Di stasiun gas, pressure-nya diatur atau dipertahankan di sekitar 17 bar. Ini nanti dia sudah memenuhi untuk beban maksimum maupun minimumnya. Jadi di setting di 17 bar. Baik, kemudian di sini ada fuel gas ESP atau ESP itu adalah emergency stop valve, di mana ketika ada gangguan misalkan unitnya trip atau gas turbinnya tidak dapat beroperasi, maka ESP ini akan menutup suplai bahan bakar utama, bahan bakar gas, sehingga bahan bakar itu tidak mengalir lagi ke ruang bakar karena unitnya tadi mengalami gangguan atau trip. Jadi ESP ini dikontrol oleh pompa kontrol oil pump. Jadi ESP ini fungsinya hanya open close. Baik, dari stasiun gas menuju ESP emergency stop valve akan menuju fuel gas control valve. Ya, sudah jelas ya, fungsinya adalah mengontrol aliran bahan bakar menuju ruang bakar. Jadi pada saat ini beban gas turbinnya atau produksi dari gas turbinnya adalah 95 MW, maka pembukaan kontrol valve-nya sekitar 49% open. Baik, kemudian di sini ada percabangan. Yang ke atas adalah venting, dan yang kemudian yang kemari adalah ke burner atau ke ruang bakar, yaitu di combustion chamber. Pada unit gas turbin ini ada dua combustion chamber, sisi kiri maupun sisi kanan. Baik, kita kembali ke mari. Ini ada venting, ada venting valve. Fungsinya adalah apabila unitnya mengalami gangguan atau tidak dapat beroperasi, ESP akan menutup, tapi sepanjang line ini masih terdapat sisa-sisa bahan bakar atau masih terdapat gas. Ketika unitnya stop atau standby, maka venting valve ini akan membuka sehingga tidak ada terjebaknya bahan bakar gas di sepanjang line ini. Jadi dia akan membuang bahan bakar gas tadi langsung ke atmosfer. Pada saat operasi normal, pada saat seperti ini dia akan menutup. Hijau tandanya menutup, merah tandanya open. Baik, kita kemari.
Ruang bakar itu ada dua, combustion chamber atau ruang bakar itu ada dua, sisi kiri maupun sisi kanan. Di sini ada shut off valve, fungsinya open close. Sama dengan ini, dia fungsinya open close, hanya mengontrol atau mensuplai atau menstop aliran bahan bakar menuju ke combustion chamber ini. Jadi ketika unitnya operasi, maka ball valve ini akan membuka, dan sebaliknya apabila unitnya stop atau standby, dia akan menutup. Baik. Kemudian ini sama dengan yang ini. Jadi hanya perbedaan posisi saja. Ada dua benda tapi hanya fungsinya sama, digerakkan sama. Jadi ini ada sisi sebelah kiri dan ini di sebelah kanan. Di sini juga ada combustion chamber atau ruang bakar. Disinilah bahan bakar gas tadi dibakar bersama dengan udara yang menghasilkan energi panas. Energi panas inilah yang diarahkan menuju ke sudu turbin gas. Jadi di sini ada sensor nyala api. Di sisi kiri ada dua buah dan di sisi kanan juga ada buah. Di sini ada yang mengindikasikan 98%, artinya memang dia terbakar sempurna. Di sisi kiri sebelah kanan dan sisi kiri sebelah kiri. Baik, di sini ada fuel oil proportion. Artinya apa? Gas turbin ini juga bisa dioperasikan menggunakan bahan bakar oil atau bahan bakar minyak. Jadi, dan bisa juga di mix sekian persen gasnya dan sekian persen minyaknya. Jadi ini indikator atau penunjukan berapa persen proporsi dari bahan bakar minyaknya. Baik teman-teman, bagaimana dengan kondisi di lapangannya di stasiun gas ini tadi? Nanti kita akan lihat di stasiun gas. Dan kemudian ini ada ignition gas. Ignition gas ini adalah untuk penyalaan awal. Kalau dilihat ini lainnya berwarna kuning, artinya dia memang gas. Tapi ini hanya untuk start up awal saja, hanya pada saat start dia digunakan. Makanya dia di sini close. Jadi untuk penyalaan awal di combustion chamber ini, di ruang bakar ini, berasal dari ignition gasnya sendiri. Kenyataannya di lapangan, gas ini berasal dari line ini sendiri, dan juga ada typingan dari tabung gas, seperti tabung gas LPG itu yang di typing ke ignition gas line ini. Baik, demikian teman-teman fuel gas system ini secara singkat dan sederhana. Kita akan lihat bagaimana di stasiun gasnya sendiri di lapangan. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah stasiun gas atau EKD. Di sini adalah tempat penerimaan bahan bakar gas yang berasal dari Pertagas, yang kemudian difilter dan diatur pressure-nya sehingga siap untuk digunakan oleh burner atau ruang bakar. Baik, kita akan lihat apa-apa saja komponen utamanya. Ini adalah sumbernya atau supply dari Pertagas. Kemudian di sini ada pre-filter yang digunakan saat ini adalah nomor 2. Kemudian ada DP pressure indicator. Baik, kita lihat berapa pressure yang diterima dari
Pertagas. Sekitar 22 bar ya teman-teman. Dan di pre-filter ini bahan bakar gas itu difilter dari abu. Ya, kandungan abu dari gas itu ada, walaupun kecil tapi itu bisa menghambat atau merusak pembakaran. Kemudian kita lanjut. Di sini ada regulator gas. Disinilah pressure itu diatur dari sumber 23-22 bar. Kemudian nanti akan diset ke 17 bar. Di regulator inilah tempat untuk mengatur pressure tadi menjadi 16 atau 17 bar sesuai dengan kebutuhan. Baik, di sana ada line bypass. Line bypass berfungsi apabila tekanan dari sumber dari Pertagas dia terlalu rendah, sementara unitnya membutuhkan bahan bakar gas yang lebih banyak, maka bypass ini akan kita set membuka. Ya, di situ tempat setnya, sekian persen hingga memenuhi beban yang diinginkan. Kita lanjut. Ini adalah flow meter bahan bakar gas. Berapa kebutuhan gas dihitung di sini. Baik, kita lanjut. Ini ada pine filter nomor 2. Tapi yang digunakan saat ini adalah nomor 1. Baik, kita lihat berapa pressure yang dikeluarkan dari regulator. Kita akan lihat di sini. Dia sekitar 16 bar settingannya. Dan pine filter ini berfungsi untuk menyaring kandungan air yang terdapat pada bahan bakar gas. Nanti kandungan air yang terdapat pada bahan bakar gas akan dibuang secara manual dan berkala oleh petugas dengan cara membuka drain yang ada di bawah pine filternya sendiri. Kemudian nanti akan mengarah ke pembuangan. Teman-teman, setelah dari pine filter, dia akan menuju ke bawah. Ke bawah itu langsung ke unitnya. Baik, ini kita buka sedikit drain dari pine filter. Kelihatan ya teman-teman, gelembung air. Kandungan gas tadi akan netral di dalam air sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan di sekitar stasiun gas ini. Nah, ini adalah line dari bahan bakar gas yang telah sampai ke unit. Nah, di sini terdapat filter lagi, strainer gas namanya. Ini adalah filter terakhir sebelum bahan bakar gas ini memasuki ruang bakar. Nah, di sini dia menyaring partikel-partikel yang lebih besar. Nah, mungkin saja bagian dari pre-filter atau bagian dari pine filter yang terbawah. Ini adalah filter terakhirnya. Disinilah bahan bakar gas terakhir disaring. Setelah itu dia sudah masuk ke ESP. Teman, ini adalah chamber sisi barat atau sebelah kanan. Nah, ini kita melihat line ini ada line gas.
Itu adalah bol palep. Kemudian di sini ada 8 buah nozzle. Disinilah bahan bakar digas, bahan bakar dibakar, dicampur dengan udara. Dan ini adalah sebelah timur atau sebelah kiri, 2 buah burner combustion chamber. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian penjelasan tentang sistem bahan bakar gas pada turbin gas. Terima kasih.